Bab 681. Xiao Ce, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka di mana saja? Fen Juechen pergi. Xiao Lingqi akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat meraih lengan Yun Ce untuk memastikan apakah dia terluka oleh serangan tadi. Bagaimanapun, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Fen Juechen sekarang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, tidak ada sehelai rambut pun yang terluka, Yun Ce menghiburnya sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Lingqi merasa sedikit lega, wajahnya yang cantik masih tertutup lapisan pucat akibat ketakutan yang berlebihan. Segera, dia berkata dengan cemas, Xiao Ce, kamu tidak boleh menemuinya dalam 3 bulan, dia telah menjadi sangat kuat sekarang, jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jangan lakukan itu apapun yang terjadi, jika tidak, kamu akan benar-benar dibunuh olehnya. Bahkan tidak ada satu orang pun di pasukan besar kerajaan Phoenix Suci yang berani membuat kekacauan dia. Petik 2. Bibi kecil, kamu baru saja menyebutkan bahwa dia menyelamatkanmu dan seluruh kota Liuyun, apa yang terjadi? Tanya Yun Ce. Xiao Lingqi mencoba menenangkan pikirannya dan berkata dengan lembut, 1,5 tahun yang lalu, Saudara Fen, dia datang ke sini untuk membalas dendam padamu dan membunuh banyak orang di keluarga Xiao. Setelah aku menghentikannya, dia berhenti. Setelah itu, saya tetap tinggal di sini, tetapi saya tidak pernah membunuh siapapun lagi. Setengah tahun yang lalu, pasukan kerajaan Phoenix Ilahi yang berkekuatan 200.000 orang tiba. Setelah pemimpin mereka memasuki kota, saya kebetulan ditemui, dan dia tiba-tiba memerintahkanku untuk diculik. Petik 2. Perintah untuk menculikmu. Ekspresi Yun Ce tiba-tiba menjadi gelap. Ya, untungnya, Saudara Fen muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku, dan juga membunuh seseorang di sebelah pemimpinnya. Dia tidak membunuh siapapun setelah itu, tetapi memperingatkan tentara Phoenix Ilahi untuk tidak membunuh siapapun di kota Liuyun. Justru karena pencegahannya, 200.000 tentara Phoenix Ilahi telah ditempatkan di sini selama setengah tahun dan tidak pernah membunuh satu orang pun di kota Liuyun. Bahkan tentara jarang memasuki kota. Jika tidak, dengan kebrutalan ilahi tentara Phoenix, bahkan jika kota Liuyun tidak akan dibantai, dalam setengah tahun, dia pasti telah diinjak-injak hingga menjadi keadaan yang memalukan. Petik 2. Dia tidak terus membunuh orang-orang dari tentara Phoenix Suci pada waktu itu. Pasti bibi kecilnya yang menghentikannya, kan? Kata Yun Ce, alisnya miring, ada kemarahan yang tak terlihat di pupil matanya. Pada saat ini, penyesalannya karena tidak membunuh Fen Juechen saat itu mulai bercampur dengan kebahagiaan. Jika bukan karena tindakan Fen Juechen, bibi kecilku kemungkinan besar akan pemimpin dari 200.000 tentara Phoenix Ilahi. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda adalah Raja Surga, Anda harus mati. Ya, jika dia mengambil tindakan melawan tentara Phoenix Ilahi, situasi awalnya damai akan benar-benar di luar kendali, dan kota Liuyun kemungkinan besar akan terlibat dalam bencana besar, jadi aku harus menghentikannya. Dia tidak membunuh lagi siapapun, meskipun Kak Fen terlihat berdarah dingin dan semua orang takut padanya, dia sebenarnya bukan orang jahat. Aku selalu berterima kasih padanya. Tapi kenapa kalian berdua seperti ini, gumam Xiao Lingqi sedih. Saat itu di klan Ventian, dia mencoba yang terbaik untuk memblokir Fen Juechen untuknya. Di kota Liuyun, dia menyelamatkannya lagi dan pada saat yang sama melindungi seluruh kota Liuyun untuknya. Namun, ada kebencian antara dia dan Yun Ce karena genosida. Bibi kecil, Yun Ce menghibur dengan lembut, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengannya dengan baik, saudaraku. Xiao Yun berjalan perlahan dengan orang nomor 7 di dunia, dan dia diam-diam memperhatikan dia melirik menatap Xiao Lingqi, lalu berbalik dengan gugup, dan bertanya dengan cemas, siapa orang itu tadi? Apakah dia musuh kakak laki-laki tertua? Petik 2. Ya, bisa dikatakan itu adalah pertikaian berdarah, kata Yun Ce langsung. Aura orang itu sangat menakutkan. Nomor 7 di bawah langit berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, Saudara Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa tempat di mana kamu dibesarkan memiliki tingkat kekuatan yang sangat rendah? Aku belum pernah ke sana seumur hidupku. Aku pernah mengalami aura yang begitu menakutkan. Xiao Yun juga mengangguk penuh semangat setuju.
Sulit untuk dijelaskan. Yun Che berkata setengah tertekan dan setengah tak berdaya. Oke, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Dia memiliki harga diri yang sangat kuat. Karena dia setuju untuk bertarung lagi setelah 3 bulan, dia seharusnya tidak melakukannya, muncul untuk mencariku lagi sebelum itu. Xiao Che, kamu belum memperkenalkanku. Mereka adalah... Xiao Lingqi menatap Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, dan menunjukkan senyum sopan dan ramah. Aku, namaku Xiao Yun. Menghadapi pertanyaan dan tatapan langsung Xiao Lingqi, Xiao Yun dengan gugup lidahnya keluh karena dia mendengar Yun Che terus memanggil bibi kecilnya. Selama waktunya di dunia ini, dia sudah terlalu sering mendengar gelar ini dari Yun Che. Bagi Yun Che, dia adalah orang paling penting dalam hidupnya. Adapun dia, Xiao Yun, dia adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Salah satunya adalah kakeknya, dan yang lainnya, meskipun ia juga lebih tua, adalah bibinya yang 1 tahun lebih muda darinya. Nomor 7 di bawah langit mencubit Xiao Yun yang gugup dan berkata dengan murah hati, saya istri saudara Xiao Yun. Semua orang memanggil saya Kimei. Saudara Yun sering menyebut bibi kecil di depan kami. Hari ini saya akhirnya melihatnya. Saya bibi kecil benar-benar lebih cantik dan menawan daripada yang kubayangkan. Selamat datang di kota Liuyun. Maafkan aku membuatmu takut begitu aku tiba. Xiao Lingqi tersenyum. Jika dia dipuji seperti ini oleh orang-orang yang dibawa oleh Yun Che 3 tahun lalu, dia akan melompat kegirangan tanpa ragu-ragu. Namun, dalam 3 tahun terakhir perubahan besar, dia bukan lagi gadis yang lugu, pintar dan kekanak-kanakan. Dengan ketenangan dan keanggunan yang jarang muncul dalam dirinya sebelumnya. Namanya Xiao Yun. Dia saudara angkatku. Dia seumuran denganku. Ini istri baru Xiao Yun. Keduanya baru menikah kurang dari sebulan. Selain itu, mereka punya satu lagi, yang lebih penting adalah identitasnya. Kata Yun Che dengan wajah misterius. Identitas lain. Xiao Lingqi bingung. Kamu akan segera tahu. Tanpa menunggu Xiao Lingqi bertanya, dia berbisik, bibi kecil, apakah kakek ada di rumah? Petik 2, ya, dia ada di halaman rumahnya. Ketika Xiao Lingqi menyebut Xiao Lai, ekspresinya menjadi cemas, dan dia meraih tangan Yun Che, saudari putri memberitahu kami bahwa kakekmu telah menunggumu sejak kamu kembali. Setelah dia melihatmu, kamu tidak tahu betapa bahagianya dia nanti. Petik 2, aku selalu membayangkan kakek, ayo segera pergi ke sana. Yun Che mengangguk penuh semangat dan berjalan keluar halaman bersama Xiao Lingqi. Masih belum bisa mengikuti. Nomor 1 di bawah langit menarik Xiao Yun yang kebingungan dengan keras, dan Xiao Yun terbangun seolah-olah dari mimpi dan dengan cepat mengikuti Yun Che. Tidak banyak perubahan di klan Xiao, dan dia sama sekali tidak melupakan lokasi halaman kakeknya. Wajah-wajah yang terus muncul di hadapannya masih bisa membuatnya memikirkan nama untuk pertama kalinya, dan ketika orang lain melihatnya. Mereka akan membeku atau berteriak, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Dia melangkah lebih dekat ke lokasi Xiao Lai selangkah demi selangkah. Dia mengabaikan semua reaksi berlebihan dari anggota keluarga Xiao. Yun Che bertanya dengan sangat khawatir, bagaimana kabarmu, kakek, dalam 3 tahun terakhir? Xiao Lingqi menggigit bibirnya dengan lembut. Tindakan bawah sadar ini membuat hati Yun Che menegang. Dia berkata pelan, 3 tahun lalu, setelah menerima berita kematianmu, ayah sangat tenang dan bekerja keras sepanjang waktu. Dia menghiburku dan mendiang kaisar tanpa meneteskan air mata. Tapi aku tahu bahwa dia merasa sangat tidak nyaman, lebih dari siapapun. Ayahku selalu memiliki nafsu makan yang baik ketika dia berada di Blue Wind Xuanfu. Tapi setelah itu, dia hanya makan paling banyak 1 kali setiap hari, dan hal ini masih terjadi sampai hari ini. Kemudian, mendiang kaisar terbunuh, dan setelah membantu putri dan saudarinya mengurus urusan mendiang kaisar, ayahku menawarkan untuk membawaku kembali ke kota Liuyun. Setelah kembali, hari itu, ayah saya tiba-tiba mengalami koma. Ia koma selama sehari semalam, kemudian sakit parah dalam waktu yang lama. Meskipun akhirnya sembuh, namun kondisi tubuhnya semakin hari semakin buruk, dan dia bertambah tua dengan sangat cepat. Mulai setahun yang lalu, dia bahkan tidak bisa lagi berjalan sendiri. Yun Che mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia berada di alam iblis ilusi, yang paling dia khawatirkan adalah tubuh Xiao Lai. 3 tahun yang lalu, Xiao Lai memiliki keinginan untuk mati karena dia tidak berperasaan.
Yun Che memberinya harapan bahwa cucu kandungnya pasti akan tetap hidup dan tumbuh dengan selamat, dengan nada tegas, dan kemudian dia menghilangkannya, untuk mati. Dan setelah menerima berita kematiannya, Xiao Lai hanya bisa membayangkan betapa beratnya pukulan yang akan dideritanya. Dia telah menderita terlalu banyak pukulan kejam dalam hidupnya, dan kali ini, itu akan memadamkan semua harapannya, cukup untuk membuatnya putus asa. Namun faktanya hal itu lebih serius dari yang dia duga, karena dibarengi dengan bahaya kehancuran negara Changfeng. Yang membuat tubuhnya semakin merosot jelas adalah keinginannya yang gelap dan berat untuk mati. Kakek, dia akan menjadi lebih baik, dia pasti akan menjadi lebih baik. Yun Che berkata dengan tegas, langkahnya yang bersemangat sedikit lebih cepat. Halaman tempat tinggal Xiao Lai masih sama seperti dulu, dan pintu halamannya sudah dilepas, seharusnya ini niat Xiao Lai. Berdiri di depan pintu halaman yang biasa dia kunjungi hampir setiap hari, namun kini sudah lebih dari 6 tahun tidak menginjakkan kaki, Yun Che melihat sekilas ke arah lelaki tua yang duduk di kursi bambu tua di tengah halaman. Dia menutup matanya, mandi dan diam. Meskipun sinar matahari hangat, wajahnya yang damai dipenuhi dengan ketidakpedulian yang hampir mati. Rambutnya beruban, hampir tidak ada bekas hitam yang tersisa. Perasaan asam menyebar dari ujung hidung Yun Che ke seluruh tubuhnya, dan hatinya dipenuhi dengan sakit hati yang mendalam, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Usia Xiao Lai saat ini baru berusia lebih dari 60 tahun, dan dia dekat dengan misterius duniawi. Karena dia seharusnya tidak terlihat tua sama sekali. Tapi setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, dia sepertinya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Meskipun usianya 60-an, ia tampak setua 80 atau 90 tahun. Mereka berjalan masuk perlahan, dan Xiao Lingqi hendak berteriak ketika Xiao Lai perlahan membuka matanya. Dia memandang Yun Che dengan senyum bahagia di wajahnya. "CR, kamu kembali." Xiao Lai sangat tenang, dan mata tuanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan. Tetapi yang lebih penting, matanya masih sangat gelap. Yun Che dengan cepat melangkah maju, berlutut di depan Xiao Lai, dan meletakkan telapak tangannya di atas lututnya. "Kakek, CR tidak berbakti dan telah membuatmu menderita." Xiao Lai menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. "Melihatmu bagaimana bisakah kakek menderita jika dia hidup damai? CR adalah orang yang beruntung dan selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan setiap saat, jadi dia akan diberkati di masa depan. Haha, selama kamu dan Lingxi selalu aman. Aku menang, aku tidak punya penyesalan apapun dalam hidupku." Bab 682. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia menatap mata Xiao Lai yang keruh dan berkata dengan penuh semangat, "Kakek, apakah kamu ingat alam iblis ilusi yang aku sebutkan kepadamu setelah aku menyelamatkanmu dan bibi kecilmu dari surga terbakar? Klan, apakah kamu ingat?" Xiao Lai menutup matanya dengan lembut. "Itu adalah tempat yang sangat jauh, sangat jauh." Petik 2. Saya memberitahu kakek saya saat itu bahwa orang tua kandung saya berasal dari alam iblis ilusi. Mereka tidak terpengaruh oleh para penjahat itu mengejar mereka dan akhirnya kembali ke alam iblis ilusi dengan selamat. Cucu kandung kakek juga pasti pergi ke sana dengan selamat bersama mereka. Dan aku juga berjanji pada kakek bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan cara untuk pergi ke sana. Alam iblis ilusi sehingga dia dan aku bisa cucu kandungnya dipertemukan kembali dengan darah dan dagingnya. Kakek, tahukah kamu kemana aku dibawa oleh tabut Suan kuno dalam 3 tahun terakhir ketika aku tidak bisa melihatmu? Xiao Lai, itu adalah alam iblis ilusi. Yun Che berkata dengan keras "Ini pasti pengaturan Tuhan. Tidak lama setelah aku tiba di sana, aku menemukan orang tua kandungku." Kata-kata Yun Che menyebabkan tubuh lemah Xiao Lai bergetar dengan keras, dan matanya yang keruh tiba-tiba bergetar. "Ada cahaya aneh, CR, apa yang kamu katakan, itu benar." Saat itu, cucunya mengikuti orang tua kandung Yun Che. Jika Yun Che menemukan orang tua kandungnya, maka anakku yang bersama mereka saat itu akan menjadi cucu kandungnya. "Ah!" seru Xiao Lingqi dan menutup bibirnya dengan kedua tangan. "Itu benar sekali. Bahkan jika aku diserang oleh ribuan pedang, aku tidak akan pernah menipu kakek." Yun Che berkata dengan mata yang sangat tegas, "Aku tidak hanya menemukan orang tuaku, tetapi juga..." Petik 2. Tubuh Xiao Lai bergetar hebat pada saat ini setelah terkejut, tangannya mulai gemetar hebat, dan kakinya,
yang sulit untuk berdiri tegak, berdiri dengan gemetar sedikit demi sedikit di tengah gemetar di sekujur tubuhnya. Yun Ce mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat mata Xiao Fierce menatap tepat ke belakangnya. Di pintu halaman, He Tianxia nomor 7 baru saja tiba dan dengan gugup ragu apakah akan masuk atau tidak. Ayah, Xiao Lingqi dengan cepat melangkah maju dan mendukung Xiao Lai yang tiba-tiba berdiri. Yun Ce juga dengan cepat berdiri dan mendukungnya di sisi lain. Dia belum mengatakan bahwa dia menemukan Xiao Yun di alam iblis ilusi, apalagi membawanya kembali bersamanya, tapi Xiao Lai menatap Xiao Yun, dan emosinya tiba-tiba kehilangan kendali. Mungkinkah di dunia ini, di sana sebenarnya adalah, apakah yang namanya, induksi garis keturunan, itu ada? Nak, menghadapi Xiao Yun yang linglung, Xiao Lai mengangkat tangannya sedikit demi sedikit, suaranya bergetar, matanya dipenuhi kabut, kamu, siapa namamu? Petik 2. Aku, Xiao Yun menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Aku, namaku Xiao Yun. Xiao Yun, Xiao Yun. Xiao Lai gemetar saat dia menggumamkan nama itu, dan mengangguk perlahan dan berat. Oke. Baiklah, lahir dari keluarga Xiao, dibesarkan oleh keluarga Yun, nama yang bagus. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Xiao Lingqi memperhatikan mata indah Xiao Yun melebar sedikit demi sedikit, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Spekulasi yang jelas mulai menjadi semakin intens, mungkinkah dia, dia? Xiao Lai gemetar dan mengambil langkah maju yang sulit. Suara seraknya dipenuhi dengan kedalaman kesedihan dan emosi. Dan kesedihan, kamu dan ayahmu, tampak hampir persis sama ketika kamu masih muda. Ah, Xiao Lingqi mengerang pelan, tercengang. Yun Ce langsung paham, pantas saja kakek begitu heboh saat melihat Xiao Yun yang belum juga diperkenalkan. Pantas saja ayahnya pernah berkata kalau kakek akan mengenali Xiao Yun saat melihatnya. Ternyata saat Xiao Yun dan ayahnya masih muda, mereka terlihat persis sama. Bagaimanapun, Xiao Ying dan Xiao Yun adalah ayah dan anak kandung. Kakekku, Xiao Yun menatap lelaki tua itu dengan air mata mengalir di wajahnya, dan rasa asam di hidung dan hatinya berkumpul tak terkendali dan tidak bisa ditekan. Adegan dari tahun itu muncul kembali di benaknya, membuat suara Xiao Lai sedih setiap kata. Dulu, sebelum ayahmu menyerahkanmu kepada ayah angkatmu, ibumu meletakkan tangan di lengan kirimu untuk menemukanmu suatu hari nanti. Kata An diukir. Setelah kamu lahir, ibumu menamaimu Xiao An. Kata An yang tercetak di lengan kirimu bukan hanya namamu, tapi juga harapan orang tuamu agar kamu bisa. Kamu dan anakmu orang tua angkat dapat lolos dari bencana dengan selamat dan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Xiao Yun tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan, dia menarik lengan kirinya. Di bagian atas lengan bawahnya, tercetak jelas karakter An yang kecil dan tampan. Penampilannya persis sama dengan Xiao Ying saat itu, dan kata An di lengannya tidak lagi membutuhkan penjelasan. Yun Ce sudah jelas membuktikan segalanya. Kakek, kata Yun Ce sambil tersenyum, aku tidak berbohong padamu saat itu. Aku tahu suatu hari kakek dan cucumu akan bersatu kembali. Xiao Yun, dia adalah kakek. Xiao Yun mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang tak terkendali, berjalan maju dengan cepat, dan berlutut di depan Xiao Lai. Cucuku, Xiao Yun, beri hormatmu kepada kakek. Cucuku tidak berbakti dan belum pernah mampu melakukannya bahkan setelah dilahirkan lebih dari 20 tahun. Aku bahkan telah menunjukkan sedikit kesalehan berbakti di sisi kakekku, tapi aku masih membiarkan dia menanggung begitu banyak rasa sakit karena perhatian dan perhatian. Kata-kata Xiao Yun membuat Xiao Lai menangis terseduh-seduh. Dia sudah berkali-kali berkhayal bersama cucunya. Situasi saat kami berkumpul. Namun saat itu, mereka secara pribadi mengirimnya dari Anhe ke dalam bencana. Meski dia masih hidup, mereka belum memenuhi tanggung jawab membesarkannya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika mereka berkumpul, jika dia tahu apa yang terjadi saat itu, dia harus membencinya, menyalahkannya, dan mengabaikannya. Tapi bukannya memiliki kebencian atau dendam, dia malah berlutut dan berteriak bahwa dia tidak berbakti. Semua ini seindah anugerah Tuhan yang paling mewah. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk memegang lengan Xiao Yun dan menyentuh mereka. Bertemu dengan seorang kerabat sedarah yang saya pikir telah hilang selamanya, saya hanya berani berharap dalam mimpi saya di masa lalu, anak baik. Bagaimana kamu bisa tidak berbakti? Kamu hidup dalam damai? Ini adalah berbakti,
kamu bersedia untuk kembali. Ini adalah berbakti. Kamu begitu seumur hidupku, kakek telah kasihan padamu, tetapi kamu masih bersedia memanggilku kakek. Ini adalah kesalehan berbakti yang luar biasa. Selalu begitu adalah kakek yang telah kasihan padamu. Petik 2. Kakek, tolong jangan katakan itu. Mata Xiao Yun berkaca-kaca. Dia berkata dengan samar, kakak laki-lakiku yang tertua sudah memberitahuku apa yang terjadi saat itu. Ayahku dan kakek adalah orang-orang yang sangat saleh dan luar biasa hebat. Saya beruntung dan bangga memiliki ayah dan kakek seperti itu. Saya belum pernah memiliki ayah dan kakek seperti itu. Saya tidak menyalahkan Anda sama sekali. Terlebih lagi, selama lebih dari 20 bertahun-tahun di dunia fantasi, orang tuaku memperlakukanku seolah-olah mereka masih anak-anak. Aku selalu menjalani kehidupan yang sangat baik, lebih baik dari siapapun. Aku tidak pernah menderita keluhan apapun. Sebaliknya, kakekku yang mengalaminya. Banyak penderitaan. Petik 2. Aku bisa melihatmu tumbuh dengan aman dan berperilaku baik serta bijaksana. Bahkan jika kakek menderita penderitaan 100 kali lebih banyak, dia tidak akan pernah mengeluh lagi. Anak baik, bangun, cepat bangun. Xiao Lai pergi ke sana dengan tangan gemetar membantu Xiao Yun, seluruh wajahnya basah oleh air mata kegembiraan. Mata Yun Ce sedikit basah. Dia akhirnya memenuhi keinginan kakeknya. Dia berkata dengan lembut, kakek, Xiao Yun tidak kembali sendirian kali ini. Sebelum dia kembali, dia sudah menikah dan memulai bisnis. Tidak hanya itu, dia dinobatkan sebagai raja di atas puluhan ribu orang di alam iblis ilusi, dan dia juga menikahi seorang putri dari keluarga terkemuka. Sebelum Yun Ce menyelesaikan suaranya, nomor 7 di dunia berlutut bahu-membahu di sampingnya. Xiao Yun, menantu perempuan Xiao Qi, temui kakek. Oke, semuanya terlalu indah, dan kejutan yang datang satu demi satu membuatnya lengah. Saat ini, yang ada hanya kegembiraan, kepuasan tiada akhir dan air mata meluap di wajahnya, dan tidak ada jejak kegelapan dan kematian. Xiao Yun, saudara perempuan ketujuh, datang ke sini dan bantu kakek. Yun Ce berkata sambil tersenyum, ketika keluargamu bersama, kamu pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan. Kakek sekarang lemah dan tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Kamu bisa bantu kakek pergi ke ruang belakang. Xiao Yun dengan cepat menyeka air matanya, dan orang nomor 71 di dunia itu mengangkat lengan Xiao Lai dari kiri ke kanan, dan membantunya berjalan perlahan keluar dari ruang belakang. Langkahnya hati-hati dan lambat, dengan senyuman di wajahnya, rasa kepuasan dan kebahagiaan mendalam yang datang dari jiwa. Yun Ce dan Xiao Lingqi tidak mengikutinya masuk. Xiao Lingqi dengan erat menggenggam kerah Yun Ce, matanya kabur karena kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut, bagus sekali. Ini pertama kalinya aku melihat ayahku begitu bersemangat, sangat bahagia, sangat baik, sangat baik. Dia adalah putra kandung kakak laki-laki tertua, dan juga keponakanku. Keluarga kami benar-benar akan bersatu kembali suatu hari nanti. Xiao Lingqi berbicara seperti mimpi. Dia berbisik, semuanya seperti mimpi. Ya, Xiao Yunlah yang seharusnya memanggilmu bibi kecil dengan cara yang pantas. Yun Ce menatap pipi merah Xiao Lingqi dan berkata dengan serius, sedangkan kamu dan aku tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Kamu jelas 1 tahun lebih muda dariku. Biasanya aku harus memanggilmu saudari Lingqi, tetapi aku telah memanggilmu bibi kecil selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Sayang sekali, Lingqi, adik. Xiao Lingqi mencubit lengan Yun Ce dengan jari-jarinya dan berkata dengan genit, apakah kamu memanggilku kakak Lingqi? Aku bibi kecilmu, selamanya. Semuanya, beraninya kamu begitu tidak penting di depan anak kecilmu bibi. Sakit, seru Yun Ce dengan rasa sakit yang berlebihan, dan berkata dengan ekspresi sedih, kamu jelas tahu bahwa kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tidak sama sekali, ayahku adalah kakekmu, jadi aku masih yang lebih tua. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Yun adalah saudara angkatmu, tetapi aku adalah bibi kecil Xiao Yun, jadi tentu saja kamu harus panggil saja aku bibi kecil. Setelah menyatakan alasan yang cukup, Xiao Lingqi menunjukkan senyum bangga di wajahnya, jadi, jangan berpikir bahwa sejak keponakanku kembali, dia akan sama di depan bibi kecilku. Oh, kamu sebenarnya ingin memanggilku kakak Lingqi, ya. Petik 2, ya. Yun Ce memperhatikan senyum Xiao Lingqi dengan saksama, dengan sedikit kejahatan di senyuman di wajahnya, bibi kecil, apakah
Kamu sudah lupa, di depan bibi kecilku, yang terbaik dariku bukanlah menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. Tubuh halus Xiao Lingxi tiba-tiba dipeluk oleh Yun Ce dengan dominan dan lembut. Sebelum dia bisa bereaksi, Yun Ce sudah berat, mencium bibirnya yang lembut, tangisan lembut yang akan keluar sepenuhnya ditutupi oleh nafas pria itu. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terpisah. Xiao Lingxi berbaring di pelukan Yun Ce, terengah-engah, bulu matanya sedikit bergetar. Wajahnya yang cantik semerah bunga sakura, dan pupil matanya dipenuhi mabuk dan kebingungan. Kabut sepertinya sudah ada, belum terbangun dari konsepsi seni sebelumnya. Yun Ce menunduk. Jangan bicara. Xiao Lingxi menyandarkan kepalanya lebih keras ke dadanya, dan memeluk tangannya lebih erat. Hanya, peluk aku sebentar. Yun Ce tidak berbicara lagi. Mereka berdua bersandar satu sama lain dengan tenang, merasakan napas dan kehadiran satu sama lain, berharap waktu bisa membeku selamanya pada saat ini. Bab 683. Di tepi benua Tianxuan, ini adalah tempat yang tenang sepanjang tahun. Semuanya benar, ruang misterius yang melayang di udara begitu sunyi sehingga segala sesuatunya tampak membeku sepenuhnya. Di bawah totem matahari dan bulan yang besar, berdirilah seorang pria jangkung. Dia berpakaian putih dan tidak memiliki nafas di tubuhnya. Cahaya terang dan gelap dari totem matahari dan bulan memantulkan wajahnya yang polos. Dia tampak berusia 30-an atau 40-an. Usianya sekitar 20 tahun, tetapi matanya mengandung kedalaman yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Di depannya, Ye Guying, tetua ke-9 dari Istana Dewa Bulan Matahari, mencondongkan tubuh ke depan dengan kepala terkulai, aura dan bahkan pernapasannya bekerja sangat keras untuk dikendalikan. Dan hanya ada satu orang di dunia yang bisa membuatnya menunjukkan kerendahan hati seperti itu. Penguasa istana-istana matahari dan bulan, ayah biologis Ye Xinghan, bersama Kaisar Suci, Kaisar Laut, dan Master Pedang adalah di antara 4 penguasa saat ini di benua Tianxuan, yang dikenal sebagai Tuan Surgawi, Ye Meixi. Menghadapi pertanyaan pria berbaju putih, Ye Guying tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan sedikit lagi dan berkata dengan hormat, "Hui Tianjun, apa yang baru saja dikatakan Guying bukanlah kebohongan." Ia membentuk dunianya sendiri, memecahkan kehampaan, menutupi langit, nyalakan api dan ubah menjadi ketiadaan. Kekuatan misterius yang bisa disebut mitos ini, jika Guying hanya mendengarnya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tapi ini semua dilihat oleh Guying dengan matanya sendiri. Tuan muda, Juan Yun, dan Yi Ran juga hadir. Guying itu setengah salah. Bahkan jika Guying memiliki keberanian 1000 kali lebih banyak, dia tidak akan pernah berani menipu Tuhan Surgawi dengan hal seperti itu. Ye Meixi membalikkan punggungnya ke Ye Guying, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat ke awan yang menjulang tinggi, melepaskan kecemerlangan abadi totem matahari dan bulan. Lone Ying selalu tenang dan berhati-hati, dan penuh perhatian. Karena kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengatakannya dengan mulutmu sendiri, saya tidak akan meragukannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa keberadaan seperti itu tersembunyi di dunia ini. Petik 2. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, apa yang dia lihat, Guying tidak akan percaya. Adegan di depan istana abadi awan beku muncul di benaknya, dan Ye Guying tidak dapat mengendalikan ekspresi rasa kagum yang mendalam di wajahnya. Kalau begitu, Yun Ce hanyalah orang tak berguna 6 tahun yang lalu. Memang benar, tapi 3 tahun yang lalu, di alam mendalam bumi, satu orang mengalahkan 10 anggota muda dari Sekte Ilahi Phoenix. Semuanya adalah yang terkuat di alam mendalam kerajaan. Sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu, tetapi dia dapat melakukannya hanya dengan beberapa gerakan. Bunuh keduanya penguasa jangka menengah dari Istana Ilahi Bulan Matahari kita. Saat aku mengetahuinya, aku diliputi keterkejutan dan kebingungan. Setelah bertemu dengan guru yang menakutkan itu, aku mengerti. Hanya guru seperti itu di luar dunia. Hanya dengan bimbingan orang yang bisa ada orang aneh seperti Yun Ce yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ekspresi Ye Meixi tenang. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, apakah kamu sudah mengetahui nama orang itu?" "Nomor, ya." Ye Guying mengangguk perlahan. "Saya mengambil risiko menyinggung perasaannya dan menanyakan namanya." Dia tidak menghindar dan langsung memberitahu saya bahwa namanya adalah Duo Tian. Petik 2. Duo Tian. Ketika dua kata itu keluar, Ye Guying dengan jelas merasakan gelombang tiba-tiba energi yang sangat besar di tubuh Ye Meixi.
Murid Ye Meixi, yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka dan dia tiba-tiba berbalik, apa katamu? Rebut, surga, apakah kamu yakin itu Duotian? Reaksi Ye Meixi mengejutkan Ye Guying. Selama 1000 tahun, dia belum pernah melihat reaksi sekeras itu dari Dewa Surgawi yang sombong. Dia buru-buru berkata, ini yang dia katakan secara pribadi. Mengingat levelnya, sejak dia memberitahuku, dia pasti akan meremehkan menggunakan nama palsu. Mata Ye Meixi dipenuhi dengan turbulensi yang tidak normal, dan sedikit kebingungan dalam napasnya berlanjut, lalu apakah dia mengatakan sudah berapa tahun dia hidup sekarang? Petik 2. Tidak, Ye Guying berkata, tapi, dia pernah menyebutkan kata-kata, 10.000 tahun yang lalu, secara tidak sengaja. Dengan keadaannya yang menakutkan, mungkin dia benar-benar telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Tianjun, pernahkah kamu mendengar nama Duotian? Ye Meixi menatap langsung ke arah Ye Guying. Dari kekacauan dalam jiwanya, dia dapat memastikan bahwa Ye Guying tidak berbohong satupun. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berkata dengan suara pelan dan jauh, dalam waktu yang sangat lama, setidaknya 10.000 tahun yang lalu, karena pada saat itu, belum ada nama istana matahari dan bulan di dunia. Pendiri istanaku, leluhur agung Ye Qi, jiwanya baru saja menginjak usia 100 tahun, dan kekuatannya yang dalam baru saja memasuki alam Jun Xuan. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka manusia atau orang di Xuan Dao, tidak ada yang tahu namanya. Patua Duotian, puluhan ribu tahun yang lalu. Ye Guying mengangkat kepalanya dengan tajam dan berkata dengan kaget, mungkinkah? Dalam pemahaman orang-orang misterius di dunia saat ini, alam Jiangxuan adalah puncak umat manusia, dan alam ilahi Xuan hanyalah sebuah tempat. Alam yang ada dalam legenda tetapi tidak pernah dapat dijangkau. Namun, dalam ingatan yang diturunkan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi, nama alam Sheng Xuan tidak muncul setelah roh Phoenix muncul di dunia 5.000 tahun yang lalu, tetapi 10.000 tahun yang lalu. Itu telah diwariskan sebelumnya, karena di waktu itu, Patua Duotian dikatakan sebagai orang yang melampaui ranah Jiangxuan dan setengah melangkah ke ranah Sheng Xuan. Alam Sheng Xuan, Ye Guying berbisik pelan. Di era itu, kultivasi Patua Duotian mencapai puncaknya dan mencapai alam pencerahan. Belum lagi siapapun di dunia ini yang bisa bersaing dengannya, tidak ada orang yang bahkan bisa menimbulkan sedikit ancaman padanya, dan itu tidak mungkin bagi siapapun untuk membunuhnya. Lalu apa yang terjadi pada lelaki tua Duotian ini? Karena tidak ada yang bisa membunuhnya, apakah dia akhirnya mati karena kehabisan umur panjangnya, atau... Ye Guying terkejut dan mulai memiliki pikiran yang lebih jernih dan jernih. Tebak, Guru Yun Che menyebut dirinya Duotian, dan memiliki kekuatan magis yang menghancurkan bumi. Orang yang dibicarakan Tianjun disebut orang tua Duotian. Yang pertama telah hidup setidaknya 10.000 tahun, dan yang terakhir terkenal di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu. Duotian adalah orang tua Duotian dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak, Ye Meixi menggelengkan kepalanya sedikit, dia tiba-tiba menghilang suatu hari. Tidak ada yang melihatnya sejak itu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sepertinya dia tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari benua Tianxuan. Segera setelah itu, di sana adalah legenda di benua Tianxuan. Patua Duotian mendapat pencerahan dan secara resmi melangkah ke ranah Sheng Xuan dari setengah langkah Sheng Xuan. Ia menjadi dewa misterius pertama dalam sejarah benua Tianxuan dan mencapai pencapaian tertinggi. Dengan ilahi kekuatan, seseorang dapat melihat sekilas hukum tertinggi, sehingga menghancurkan kehampaan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi di dunia misterius. Petik 2. Sejak itu, tidak pernah ada orang tua Duotian, atau orang tua Duotian yang kedua. Burung Phoenix Bu Sheng Xuan roh juga bukan manusia. Puluhan ribu tahun sudah cukup untuk melupakan keajaiban apapun. Orang-orang di era Patua Duotian telah lama menghilang ke udara, dan Patua Duotian juga telah sepenuhnya dilupakan. Legenda bahwa sovereign mendalam realem adalah batas umat manusia semakin mendarah daging. Jika ingatan nenek moyang kita tidak diturunkan dari generasi ke generasi, maka tidak akan hilang. Termasuk saya, tidak ada seorang pun di dunia ini pasti mengenal nama orang tua Duotian. Wajah Ye Meixi berangsur-angsur menjadi berat. Seseorang yang mengira dirinya tak terkalahkan di dunia tiba-tiba mengetahui bahwa ada tingkat keberadaan yang lebih tinggi yang tersembunyi di dunia ini. Tentu saja, dia merasa tidak nyaman.
Dia berbisik, jika kita hanya memiliki nama, menjadi Duotian, bisa jadi merupakan suatu kebetulan dari namanya, tetapi umur panjang lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan yang luar biasa jelas bukan hanya sebuah kebetulan. Duotian itu adalah yang paling kemungkinan besar, orang tua Duotian, dalam ingatan leluhurnya. Meskipun dia sudah memikirkan hal ini, kelopak mata Ye Guiying masih bergerak-gerak hebat. Seseorang yang tak terkalahkan di dunia 10.000 tahun yang lalu, yang memiliki setengah kaki di Shinto, dan bahkan mungkin telah sepenuhnya memasuki Shinto. Sungguh tidak dapat dibayangkan betapa menakutkannya hal itu setelah 10.000 tahun. Tak heran, api yang ia nyalakan dengan jari-jarinya mampu mengubah seorang kaisar yang kuat menjadi ketiadaan. Berdasarkan uraianmu, ada lebih dari 70% kemungkinan tebakan ini adalah kebenaran. Ye Meixi berkata dengan cemberut, tanpa diduga, lelaki tua Duotian 10.000 tahun yang lalu tidak naik ke dunia yang lebih tinggi, tetapi selalu pernah ke sana. Dia belum meninggalkan benua Tianxuan. Mungkin suatu hari dia mendapat pencerahan besar, jadi dia menyembunyikan keberadaannya dan tidak peduli dengan urusan dunia. Dia masih hidup di dunia hingga hari ini. Dan jika dia benar-benar mencapai keadaan legendaris, maka masa hidupnya akan melebihi 10.000 tahun Yuan, itu pasti bukan tidak mungkin. Petik 2, kamu tidak mungkin salah, itu pasti alam yang benar-benar melampaui alam Jiangxuan. Ye Guiying, yang selalu tenang dan berhati-hati, dan jarang berbicara dengan kata-kata penuh, menggunakan nada yang sangat pasti. Berkata, Guiying telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun, dan hanya satu langkah lagi dari tahap akhir alam Jiangxuan. Dia pikir dia bangga dengan seluruh Tianxuan, tetapi di depan aura pria itu, saya merasa sekecil anak kecil, dan seluruh tubuh saya gemetar tak terkendali, bahkan tidak bisa tetap tenang. Jika bukan karena penindasan yang absolut dunia, ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Dengan upaya gabungan dari beberapa kaisar di tempat suci kekaisaran, dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk membangun ruang untuk melarikan diri dari bahtera kuno yang dalam. Formasi yang dalam disegel di dalam gelang, tapi itu hanya bisa digunakan sekali. Adapun orang itu, dia secara fisik memasuki bahtera kuno yang telah pergi dan membawa Yun Ce kembali tanpa terluka. Ini jelas kekuatan menghancurkan kehampaan yang hanya dimiliki oleh para dewa legendaris. Apa yang dia lihat dengan matanya sendiri dan dengar dengan telinganya sendiri, dikombinasikan dengan nama orang tua Duotian yang disebutkan oleh Ye Meixi sendiri, semakin Ye Guiying memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Keringat dingin mengucur, mereka benar-benar memprovokasi orang seperti itu dengan begitu arogan, dan bisa hidup kembali seperti nenek moyang mereka telah membakar dupa selama 8 kehidupan berturut-turut. Ye Meixi merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan tenang, aku akan memberitahu seluruh istana nanti bahwa tidak ada yang bisa memprovokasi Yun Ce, termasuk mereka yang terkait dengannya, sebelum aku mencabut perintah itu. Petik 2, ya, Ye Guiying membungkuk padanya kepala dan mematuhi perintah. Pada saat ini, bahkan jika dia diberi 3 keberanian lagi, dia tidak akan pernah berani masuk ke Frozen Cloud Asgard lagi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan hati-hati, Tianjun, apakah kita perlu meringankan hubungan kita dengan Yun Ce? Bagaimanapun, Tuan Muda dan Yun Ce telah menjalin kebencian yang mendalam. Dan di belakang Yun Ce adalah orang yang merebut kesempatan. Pak Tua Tian, jika dendam ini tidak terselesaikan, aku takut. Ye Meixi memalingkan wajahnya ke samping, matanya seperti pedang dingin, apakah kamu takut? Ye Guiying tersenyum pahit dan berkata, kembali ke Tianjun, Guiying cukup beruntung menjadi kuil dalam kehidupan ini. Seorang pria yang berdiri di puncak dunia dan sekarang berusia 1300 tahun. Saya tidak pernah tahu apa itu, ketakutan. Tapi orang tua yang mengendalikan langit benar-benar membuatku takut. Dia sudah menjadi Tuan Yun Ce. Memanggilnya Pak Tua Duotian, jelas bahwa dia hampir sepenuhnya yakin secara tidak sadar. Bersambung.